siang. Perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Toraja. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang materi pengolahan citra. Tapi namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Daniel Petrus. Nomor sambung 217 611 238 dan teman saya Anselmus Karno dengan NIM 217 611 240. Dan saya Julsa Pasang dengan NIM 217611121. Oke, kita lanjut ke materinya. Untuk jurnal yang pertama yang berjudul Implementasi Metode Deteksi Tepicani pada Objek sebagai Model Keamanan Aplikasi pada Smartphone Android. Jurnal ini ditulis oleh Abdul Haris dan Andi Prasetya yang dipublikasikan pada Jurnal Petir yang merupakan jurnal yang melakukan pengkajian dan penerapan teknik informatika. Dan jurnal ini kami ambil pada halaman 1-87 pada volume yang ke-9. Tahun penulisan adalah 2016. Reviewer adalah saya sendiri, Anselmus Karno, RB dengan NIM 217 611 240. Tanggal reviewer adalah 1 Januari 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeteksi objek sebagai salah satu alternatif untuk menguji aplikasi pada smartphone Android dengan menggunakan metode Chani. Di sini kita menggunakan deteksi Tepicani sebagai metode penelitian utamanya. Langkah-langkah dalam melakukan deteksi Tepicani. Secara umum ada beberapa langkah. Langkah pertama adalah menghilangkan derau atau noise yang sering kita sebut sebagai gangguan yang ada pada citra dengan menerapkan tapis Gaussian. Di sini ada matriksnya. Matriks ini memiliki order 5x5, 5 baris dan 5 kolom. Selanjutnya kita melakukan deteksi tepi dengan salah satu operator tepi. Di sini ada dua, yaitu Sobel dan Prewitt. Untuk operator yang pertama, operator Sobel, di sini ada matriks yang berukuran 3x3. Di sini maksud dari GX adalah matriks horizontal dan GY adalah matriks vertikal. Isi matriks ini matriks GX. Untuk menghasilkan matriks GX kita putar searah jarum jam. Jadi nanti matriksnya akan berbentuk seperti gambar yang sempit. Selanjutnya untuk operator Prewitt hampir sama dengan operator yang pertama tadi, hanya saja nilainya agak berbeda. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan metode Chani. Di sini ada gambar yang saya ambil dari jurnal yang telah dikonversi ke dalam bentuk matriks dengan order 5x5. Dan setelah matriks di atas diseleksi menggunakan Gaussian, kita mendapatkan matriks sebagai berikut. Dan untuk langkah selanjutnya kita ambil pada matriks yang paling tengah, mulai dari 143, 129, 100 sampai 107, 107 dan 86 yang merupakan matriks 3x3. Setelah kita seleksi, kita kalikan
dengan PX dan PY. Setelah kita kalikan, kita mendapatkan hasil. Untuk seleksi horizontal kita mendapatkan nilai 72 yang merupakan nilai mutlak dari min 72. Dan untuk seleksi vertikal kita mendapatkan nilai 107. Soal sini seleksi vertikal GY. Dan setelah didapatkan, ini adalah hasil akhir dari jurnal yang telah saya review. Di sini saya akan mereview jurnal yang kedua dengan judul Implementasi Metode Chani untuk Mendeteksi TP Citra. Penulis yaitu Asmardi Saluku dan dipublikasikan jurnal riset komputer atau Jurkom pada tahun 2016 dan direview oleh saya sendiri Daniel Petrus pada tanggal 1 Januari 2021. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana cara menerapkan metode Chani untuk mendeteksi TP Citra dengan membangun sebuah aplikasi deteksi TP Citra menggunakan perangkat lunak MATLAB. Nah, di sini ada 5 langkah dalam melakukan deteksi TP Chani. Yang pertama, dilakukan penapisan terhadap citra dengan tujuan untuk menghilangkan derau menggunakan filter dengan kadar sederhana dengan ketentuan kadar yang digunakan berkurang jauh lebih kecil daripada ukuran citra. Nah, langkah yang kedua adalah setelah penghalus gambar tersebut derau dilakukan, selanjutnya proses mendapatkan kekuatan TP dengan menggunakan operator Gaussian. Yang ketiga, menghilangkan arah TP dengan rumus yang digunakan adalah theta sama dengan tan kurang 1 dalam kurung G kali GY. Nah, langkah yang keempat, menghubungkan arah TP dengan sebuah array yang dapat dilacak citra. Yang kelima adalah proses hysteresis. Proses ini menghilangkan garis-garis yang terputus-putus. Nah, di sini ada matriks operator Chani dengan matriks 3x3. Selanjutnya, di sini ada diagram use case utama. Diagram use case utama menguraikan tentang uraian utama. Adapun langkah-langkah menu utama dapat dilihat pada gambar use case tersebut. Nah, di sini ada activity diagram. Activity diagram memperlihatkan aliran dari suatu aktivitas ke aktivitas lain dalam suatu sistem. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, pengujian sistem dilakukan setelah perancangan sistem selesai dilakukan. Pengujian sistem dapat dilakukan dan dapat dilihat pada gambar tersebut. Nah, untuk prompt utamanya seperti ini, deteksi TP Chani tentang aplikasi dan keluar. Yang kedua adalah prompt login Chani. Nah, untuk tampilan prompt setelah kita mengklik tombol upload image. Sini gambar yang ketujuh adalah tampilan prompt Chani setelah pemilihan gambar. Selanjutnya, tampilan prompt setelah diklik tombol deteksi TP. Nah, di sini tampilan prompt setelah kita klik tombol simpan, dan untuk hasil tampilan gambar setelah kita melakukan deteksi TP citra dengan metode Chani. Nah, untuk hasilnya adalah seperti pada gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya kita melangkah ke review yang ketiga. Baiklah, untuk jurnal yang terakhir, jurnal yang ketiga, saya akan mereview yang berjudul Implementasi Metode Chani untuk Deteksi TP Mutu Daun Kemarau. Yang nama jurnalnya Jurnal Sarjana Teknik Informatika. Volume dan halamannya volume 2 dan halaman 231 sampai 243.
tahun terbit jurnalnya 2014, dan penulisnya Arif Budianto dan Murinto. Reviewernya saya sendiri, Lusa Pasang, dengan nomor 761 2020, dan tanggal reviewnya 26 Desember 2020. Baiklah, latar belakang mendeteksi mutu daun tembakau menggunakan metode Chani. Tujuan penelitian: uji kualitas mutu daun tembakau temanggung berdasarkan kerusakan mai dilakukan secara manual menggunakan penglihatan manusia. Untuk itu, fungsi mata manusia digantikan dengan proses otomatisasi yang dapat mengetahui kualitas mutu daun berdasarkan kerusakan secara lebih cepat dan akurat, meningkatkan penampakan garis batas daerah objek dalam citra. Baiklah, permasalahannya, kualitas dari suatu daun tembakau dikategorikan menjadi 3, yaitu mutu baik, mutu sedang, dan mutu buruk. Ada beberapa metode yang digunakan untuk mendeteksi mutu daun tembakau, di antaranya deteksi tepi atau edge detection. Yang kedua, citra digital. Metode berikutnya metode deteksi metode Chani. Dalam metode Chani ada beberapa kriteria, di antaranya penghalusan citra dengan filter Gaussian, menghitung besaran gradien citra, non-maksimum suppression menggunakan hysteresis thresholding. Baik, menu berikutnya ada metodologi penelitian. Proses otomatisasi uji mutu daun tembakau dilakukan dengan mendeteksi kerusakan pada daun tembakau menggunakan metode deteksi tepi Chani dengan aplikasi Adobe Photoshop, Corel Draw, lalu dengan metode pengumpulan data, diantaranya studi literatur atau wawancara, kemudian perencanaan sistem analisis kebutuhan, dan perencanaan atau desain. Setelah itu, lakukan analisis data dengan menampilkan citra acuan dan citra tes, melakukan smoothing atau penghalusan citra, melakukan deteksi tepi, melakukan perubahan warna citra, melakukan penghitungan hasil akhir dari citra acuan dan citra tes, kemudian implementasi sistem untuk menghasilkan hasil klasifikasi mutu daun tembakau. Berikutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian dari deteksi tepi menggunakan metode Chani menghasilkan titik tepian yang tersambung cukup jelas sehingga mempermudah dalam uji mutu daun tembakau dari hasil pengujian. Program dengan menggunakan 30 sampel citra daun tembakau dapat akurasi kebenarannya sebesar 90% sehingga aplikasi ini layak digunakan. Dan ini adalah contohnya. Ini adalah contoh dari daun tembakau untuk pertama, kedua, dan ketiga. Dan berikutnya ada gambar tampilan aplikasi deteksi. Ini adalah gambar dari aplikasi yang akan kita gunakan. Kemudian gambar tampilan utama aplikasi membuka citra. Ini adalah contohnya. Berikutnya ada gambar tampilan citra smoothing. Berarti ini yang saat citranya di penghalusan citra. Dan berikutnya ini gambar tampilan citra deteksi tepi Chani. Berikutnya ini gambar tampilan citra hasil deteksi tepi Chani setelah perubahan warna. Jadi ini sudah ada terjadi perubahan warna. Dan ini adalah gambar hasilnya setelah kita melakukan deteksi Chani. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih.